3, 2, 1. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan dia, perempuan itu. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Salam, ketemu dengan saya lagi di channel YouTube Darman Setia Zebua. Bagaimana kabarnya? Harapannya tetap luar biasa. Materi kita pada hari ini yaitu tentang Allah mengasihi dunia, yang terambil dari Kejadian pasal 3 ayat 15 dan Yohanes pasal 3 ayat 16. Nanti ada pun ayat referensinya terambil dari Yesaya pasal 7 dan juga pasal 9 nantinya, dan juga kitab Daniel pasal 2 dan kitab Mika pasal 5 dan kitab Zakaria pasal 9. Dan juga di referensi yang lainnya nanti ada kitab Injil Lukas pasal 2. Tujuan materi kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan mengapa Allah mengasihi dunia ini, dan yang kedua kita bisa menyebutkan karya Allah mengasihi dunia ini, dan yang ketiga mengucap syukur atas kasih Allah akan dunia ini. Yang keempat adalah menanggapi atau mempraktekkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Langsung aja kita pada materi kita hari ini. Allah mengasihi dunia dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 dan Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan Allah dan manusia itu rusak, dan dosa itu menimbulkan satu kejahatan bagi manusia, dan sehingga gambar dan rupa Allah dan sifat-sifat Allah di dalam diri manusia rusak. Dan hal itu yang menjadi hubungan Allah dan manusia putus. Karena manusia ini makhluk ciptaan Allah yang mulia dan istimewa, maka Allah tetap mengasihi manusia itu dengan menyelamatkannya. Maka ketika dalam kitab Kejadian pasal 3 dia mengadakan satu perjanjian untuk menyelamatkan manusia, untuk suatu nubuat dan perjanjian bahwa Allah akan memulihkan manusia itu ketika dia berkata kepada seekor ular atau iblis, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan dia, perempuan itu, dan keturunannya dan keturunanmu. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Nah, ini satu tanda perjanjian awal Tuhan dalam menyelamatkan dan memulihkan manusia nanti. Di dalam perjanjian awal tadi di Kejadian pasal 3 ayat 15, maka Allah terus menghidupi janjinya, yaitu suatu perjanjian di dalam Nabi Abraham. Dia menjanjikan berkat, dan juga di dalam kehidupan Yakub dia menjadikan satu karya berkat, bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi umat dan bangsa yang lain. Nah, janji-janji ini Allah terus setia mengasihi manusia dan menyelamatkan manusia, dan juga perjanjian ini atau suatu covenant ini terus ada disampaikan oleh Allah karena manusia jatuh ke dalam dosa, dan dosa itu membawa satu penderitaan atau kematian kekal bagi setiap manusia, dan mengalami suatu kesulitan dan penderitaan di dalam kehidupan yang dijalani, sehingga Allah menyampaikan perjanjiannya melalui para nabi-nabi dalam perjanjian lama. Salah satunya adalah Nabi Yesaya dalam pasal 7, dan juga dalam pasal 9 nanti Allah menyatakan suatu nubuat perjanjian
kalau nanti ada seorang laki-laki, seorang Immanuel, penyelamat sebagai raja, yaitu raja damai bagi umatnya, sehingga perjanjian itu terus dihidupi. Dan juga di dalam kisah Daniel pasal 2, di sana dikatakan juga menyatakan simbol batu ketika Daniel menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar, bahwa batu itu akan menjadi simbol sebagai batu yang membawa kerajaan kekal atau simbol keselamatan itu. Dan juga di dalam kitab Mikha pasal 5, di sana juga dikatakan bahwa ada seorang laki-laki lahir di Bethlehem. Di dalam kitab Zakaria juga dinyatakan, dalam pasal 9 dinyatakan bahwa ada nanti seorang yang menyelamatkan umat manusia. Nah, janji-janji itu terus ada di dalam kehidupan perjalanan manusia sehingga sampai di perjanjian baru nantinya. Oke? Allah setia menepati janjinya. Dia menyatakan perjanjiannya di dalam perjanjian baru. Dia mengutus seorang malaikat namanya Gabriel pada keluarga Yusuf dan Maria. Dia menubuatkan janji ini bahwa nanti Maria akan mengandung seorang anak laki-laki dan diberi nama Yesus atau Yesua sebagai juru selamat. Nah, hal itu pembuktian Allah mengasihi dunia, Allah mengasihi manusia. Dia mengutus seorang anak laki-laki sebagai penebus dosa manusia. Dan saat itu juga Allah membuktikan bahwa Dia mengasihi manusia, dan Dia menyatakan bahwa Dia juga adalah Allah yang dekat. Dia juga 100% manusia dan 100% Allah. Di sana karya keselamatan umat manusia dinyatakan. Dia harus mati, bangkit, dan Dia menantikan dan menyediakan kehidupan yang kekal. Jadi kehidupan kekal itu telah tersedia bagi umat yang percaya kepadanya. Dan dalam kehidupan Tuhan Yesus sendiri ada 3 gelar yang dinyatakan kepadanya. Dia sebagai juru selamat, atau istilah lain soter. Soter yaitu juru selamat, dan juga Dia sebagai penolong, pelepas, penebus dosa manusia yang menyelamatkan umatnya. Juga Dia dinyatakan sebagai Kristus, yaitu Kristos atau Mesias dalam bahasa Ibrani, atau Isa, Imam, Nabi. Dan terakhir Dia adalah sebagai Tuhan, sebagai Kairos, Guru. Dia menyatakan itu sebagai tanda Dia mengasihi manusia. Dan kutuk dosa atau kuasa dosa itu dinyatakan tidak ada lagi, karena Allah sendiri yang menyelamatkan melalui Tuhan Yesus. Jadi kehidupan, kedamaian,
kekal itu tersedia bagi umat yang percaya akan karya penebusannya. Itu aja materi kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, protokol kesehatan, dan tetap semangat.